Hey guys, kembali merekomendasikan film-film keren untuk kalian tonton di rumah aja. Nah kali ini, Delixen baru saja selesai menonton salah satu film luar negeri yang ternyata dibintangi oleh aktor kita Indonesia. Yap, di sini ada Nicholas Saputra yang bermain di film Motel Acacia. Film Motel Acacia ini juga menjadi film penutup di ajang Jogja Netflix Asian Film Festival atau yang disebut dengan JEF 2019. Nah kali ini, Delixen akan nge-review singkat dan menceritakan gimana sih keseruan dari film ini dan bagaimana peran Nicholas Saputra di film tersebut. So buat kalian yang juga pengen nonton, Motel Acacia sudah tersedia di aplikasi Klik Film yang menjadi partner dari JEF 2019. So langsung saja kita ulas lebih dalam film dari Motel Acacia. Motel Acacia disutradarai oleh Bradley Liu serta ditulis oleh Bradley Liu dan juga Bianca Belbuena. Kemudian dibintangi oleh Jesse Santos, Jen Bifwit, Nicholas Saputra, Egon Isdro, dan juga Will James. Berdurasi 88 menit, Motel Acacia mengambil latar di sebuah negara tempat singgah para imigran gelap. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil pickup berisikan 3 orang, di sana ada Jesse, ayahnya, dan juga imigran Filipina yang sedang menuju Motel Acacia. Ternyata, ayah Jesse ini mengajak Jesse ke motel miliknya itu, sekaligus mewariskan motel besar tersebut. Motel Acacia ini ternyata juga berada di tengah hutan belantara yang khusus menyediakan penginapan untuk para imigran gelap yang sedang singgah. Jesse dipaksa untuk mengambil alih bisnis keluarganya. Meskipun memang pada awalnya menolak, namun akhirnya Jesse mengikuti kemauan ayah kejamnya itu. Tapi siapa sangka, awalnya Jesse mengira kalau motel tersebut sama seperti motel lainnya untuk bisnis penginapan. Ternyata ada juga rahasia yang sangat mengerikan dari motel satu ini guys. Selama ini, ayah Jesse ternyata menyembunyikan monster pemakan manusia yang selalu meminta tumbal. Makhluk mengerikan ini selalu melahap laki-laki dan juga menghamili para wanita yang menjadi tumbalnya. Nah di momen ini, Jesse sudah mengetahui pekerjaan kotor ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Jesse dan ayahnya ingin membeli persediaan makanan untuk motel. Tapi di perjalanan terjadi perdebatan antara anak dan ayahnya ini. Akibatnya, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat ayah Jesse meninggal. Nah mulai saat itu, Jesse yang harus mengambil alih Motel Acacia dan mengurus para imigran yang menginap di hotel tersebut. Nah para imigran yang ditipu oleh Jesse ini, diantaranya ada seorang Nicholas Saputra. Dari pertengahan film inilah, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Jesse yang tidak mampu mengendalikan kemarahan para imigran tersebut, akhirnya membuat berantakan aturan dari ayahnya sendiri. Akibatnya, monster mengerikan tersebut melahap satu persatu penghuni motel tersebut. Sejak saat inilah, ancaman dan bahaya selalu bermunculan hingga filmnya berakhir. Motel Acacia memang sebuah film yang bergenre horror thriller. Namun memang secara keseluruhan, film ini masih tergolong setengah-setengah dalam penggarapan cerita. Sebagai film puncak untuk event JEF, banyak yang menilai kalau film ini masih tergolong belum total. Tapi jelas, Motel Acacia ini masih sangat layak untuk kalian tonton di rumah masing-masing. Di awal film mereka memberikan alur cerita yang jelas, menarik, dan membuat kita penasaran. Akting Jesse Santos sebagai Jesse juga sangat menarik di awal-awal film. Namun sayangnya, semua itu buyar ketika film melewati pertengahannya. Klimaks film ini tergolong dibuat secara tergesa-gesa. Pada akhirnya, film ini belum terlalu mampu menghadirkan kengerian kepada penonton. Sebagai warga Indonesia, jelas alasan menonton film ini salah satunya karena ada sosok Nicholas Saputra. Jujur saja, akting Nicholas Saputra adalah yang paling menonjol dari yang lain. Sebagai peran antagonis, Nicholas ini berhasil menampilkan sifat arogansinya dan juga berhasil menjelaskan bagaimana keadaan mereka para imigran yang dijebak oleh ayah Jesse. Sedangkan untuk pemain lain, cukup baik dalam mendukung alur cerita. Namun memang, chemistry antar karakter di film ini terjalin kurang baik. Sinematografi dari film ini juga tergolong cukup baik guys. Mengambil latar syuting di Filipina dan juga Slovenia, mereka berhasil menggambarkan suasana kengerian dari sebuah motel yang terpencil di hutan belantara. Tapi memang CGI serta penampakan monster di film ini sedikit kasar dan seolah-olah dibuat di tahun 90-an. Tapi bisa kita maklumi karena memang film ini dibuat dengan budget yang tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, Motel Acacia cukup menarik untuk disaksikan. Apalagi film ini tayangnya juga di digital. Jelas, sangat layak untuk kalian tonton. Secara keseluruhan, Delixen cukup suka dengan film ini. Meskipun memang banyak catatan-catatan, tapi masih layak untuk kalian tonton. Di akhir review, Delixen memberikan skor 6,8 dari 10 untuk Motel Acacia. So, buat kalian yang penasaran dengan film ini, atau sekedar penasaran dengan penampilan Nicholas Saputra bermain di film luar negeri, silakan langsung tonton di aplikasi Klik Film. Selain Motel Acacia, ada ratusan film-film keren yang bisa menemani kalian di masa pandemik ini. So, langsung saja download aplikasinya dan buktikan sendiri. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita kali ini. Nantikan terus review-review film terbaik hanya di channel ini.
Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.